dengan garis yang Allah berikan, membuat saya sebegitu egoisnya. Yang ini, saya tidak pernah merasa aku punya value untuk ditawarkan ke yang single, bukan. Aku jatuh cinta dari TV, lalu saya cari dia, lalu saya satu podcast, itu rasa yang tumbuh tanpa saya mau. Rasa yang tumbuh tanpa saya pun mau gitu. Setelah pulang saya cari tahu dia beristri pun, bukannya malu, malah cari akal. Cari akal untuk mendekatkan diri. Saya nggak akan mau sugar coating kayak saya nggak tahu gini. Udahlah, ini akan menjadi jalan hidup saya. Lebih baik saya mengakui. Saya malah cari cara gimana caranya biar bisa ketemu lagi. Waktu dia manggung di salah satu stasiun TV juga saya cari tahu, saya kirim makanan. Jadi saya yang mendekatkan. Jadi kalau misalnya bisa dibilang poligami ini terjadi karena saya yang masuk. Poligami ini terjadi karena saya yang masuk. Marcel sangat menjaga pandangannya. Memang brandingannya genit-genitan kan, tapi saya datang pakai jeans, celana pendek dulu, waktu celana pendek crop top nggak dilihat di kantornya dia ya, gitu. Apa yang membuat kamu pada akhirnya bisa apa bahasa yang tepatnya? Jadi tidak malu untuk mengakui bahwa kamu mencintai pria yang berkeluarga gitu. Apa yang akhirnya oke lah gitu, saya tetap kejar gitu. Sedangkan mungkin ada perempuan yang mungkin terluka akan hal itu. Bukan mungkin terluka, sudah pasti terluka. Saya kan pernah ada di posisi itu kan 2020. Sempat memikirkan itu nggak sih? Gue nggak mau melukai orang gitu. To be honest, pada saat itu tidak, egoku lebih besar. Ini real love atau gimmick untuk sensasi? Ini real love, Kak. Ini real love. Saya tahu keinginan saya untuk memiliki dia sehingga menyakiti hati wanita lain. Saya tahu itu. Saya sadar perilaku saya salah. Tapi saya butuh imam yang seperti dia. Saya maunya dia. Saya maunya dia, bukan yang lain. Tapi kamu juga terluka atau fine? Terluka juga sama. Sama. Tapi pada akhirnya kamu deal dengan semua itu, it's okay. Pada akhirnya bukan deal, memang itu adalah konsekuensi yang harus kita terima. Kan saya yang masuk. Jadi makanya ibunya almarhumah ngatain saya gundik pun saya nggak apa-apa. Memang. Yang risiko itu udah nggak marah lah, nggak aku ambil hati. Memang kok. Tapi biasanya ya kalau sepasang gitu, pria lah perempuannya dikata-katain itu kan biasanya pria itu apa ya, nggak tega lah ngeliat. Apalagi kalau hubungan, apalagi mungkin perselingkuhan, poligami, yang selalu paling banyak dikulitin itu kan perempuan. Gitu kan. Tadi kamu dikatain gundik, dikatain pelakor syariah gitu. Apakah itu tidak mengganggu hubungan kalian personal dengan Mas Marcel? Nah ini, makanya saya bersyukur dengan garis yang Allah berikan, membuat saya sebegitu egoisnya di tahun 2022 untuk mendapatkan Marcel Radival gitu ya. Karena suami saya itu menjalankan hari-harinya sesuai dengan tauhid Islam. Ini maaf kalau aku banyak-banyak salah tentang agama ya, karena saya juga baru gitu. Nggak apa-apa. Dia itu mengajarkan saya, contoh statement pertama dia, istri-istrinya baik-baik aja. Ya, akhirnya kan dibuka sama sepupunya almarhumah ya, ada berantemnya. Dalam Islam, ketika orangnya hidup aja nggak boleh ngomongin yang buruk, apalagi sudah tiada, gitu. Jadi bukan bohong, hanya yang dilarang agama tidak dilakukan lah. Terus perjanjian kami poligami gitu kan. Kenapa ada perjanjian tertulis antara kamu dengan Mas Marcel? Nggak, bertiga. Bertiga ini dengan almarhumah? Iya. Itu perjanjian dibuat di bulan? Itu rahasia. Itu rahasia, karena kan orang-orang nunggu itu kan. Saya sebenarnya akan mengeluarkan itu ketika nanti keluarga beliau masih pengen ganggu aja. Cuman saya hari ini bawa sih, ini agak jumping dikit. Kan katanya saya hamilnya bohongan ya, gitu ya. Yang sekarang apa yang? Yang kemarin. Katanya mana mungkin nahan-nahan. Pastilah pengennya punya biar bisa memiliki seutuhnya, enggak.
Ini aku boleh buka ya? Boleh, boleh. Jadi ini adalah hasil USG dari rumah sakitnya ternama. Iya. Ini bulan 2025 29 September. Ya. Oke. Dan hubungan kami itu posisinya sedang baik-baik saja dengan almarhumah. Nah, kenapa almarhumah akhirnya pelan-pelan bisa menerima saya, Kak? Saya membuktikan bahwa saya menepati janji. Oke. Saya membuktikan saya menepati janji. Saya tidak akan melangkahi kamu gitu. Oke, ini biar zoners juga nggak bingung kali ya. Jadi awalnya itu kan pernikahannya disembunyikan. Iya, betul. Kalau saya nggak salah baca itu karena ada kondisi kesehatan dari almarhumah gitu. Kita tidak bermaksud ngomongin almarhumah ya. Tapi berarti sebelum almarhumah berpulang itu sudah sempat duduk bertiga. Sudah. Dan boleh tahu nggak waktu itu? Bukan duduk bertiga, masih teleponan. Belum ketemu. Belum, cuman diperantarai oleh keluarga besar. Seperti itu. Tapi publik belum tahu. Nah, kenapa aku ngasihnya sedikit? Karena dari keluarga beliau yang saya sangat sayangkan, kenapa dibuat berjilid gitu loh. Saya sangat menyayangkan itu. Kenapa nggak babat habis saja? Babat habis kamu? Iya, gitu. Kalau maksudnya saya gini, saya pelakor nih. Ya udah, babat aja habis tak gitu. Kan ada juga pernyataan sepupu-sepupunya ya. Saya ngancem, mana? Gitu loh, mana? Udah istri kedua, terus diberikan restu juga akhirnya, karena saya menunjukkan perjanjian ini akan tetap ada gitu ya, dengan tidak menjaga kehamilan ini. Saya kan memberikan itu. Ini kenapa ada jilid lagi baru gitu. Dibilang fitnah, terus dibilang katanya suami saya menelantarkan almarhumah. Kak, kita sholat goib, itu kan nggak perlu ada yang tahu ya. Gitu. Wakaf atas nama istri. Suami saya tuh 6 hari atau 5 hari lah. Dia sholat dan dia menangis pakai cincin kotak cincin pernikahan sama Almarhumah? Ya. Itu saat mau berpoligami atau saat? Enggak, sudah. Gitu. Jadi kalau kata mereka nggak sedih, kalau di dalam Islam itu tidak boleh gulu namanya. Apa itu? Saya juga nggak tahu. Setahu saya itu tidak boleh memperlihatkan kesedihan. Oke. Gitu. Gulu. Oke. Nah, mungkin pernah terbesit nggak di benak Karato gitu? Ya. Keluarga dari almarhum itu kan mungkin satu sisi dia masih kehilangan, satu sisi mungkin pastilah dia tidak terima gitu. Tadi Kak Ratu bilang bahwa I'm fine dibilang pelakor syariah, nggak apa-apa aku dibilang gundik gitu. Pernah nggak memberikan ruang bahwa ya memahami bahwa pastilah keluarga mereka itu tidak terima dengan ini, daripada kakak jadi saling adu bukti gitu. Gini, singkat ceritanya, saya bukan saling adu bukti. Apa yang dilemparkan saya sambut. Apa yang dilemparkan saya sambut, gitu. Jadi saya nggak mau mulai karena suami saya menitipkan pesan, kamu harus bisa memahami hati seorang ibu. Sebenarnya aku ngomong begini tuh ajaran suamiku, Kak, gitu. Kamu juga harus tahu bahwa menjadi yang pertama dan menerima kamu itu lebih luar biasa lagi gitu. Sehingga aku menahan diri. Nah, jadi apapun yang dilemparkan oleh sepupu-sepupunya ya, serta ibunya, aku cuman tangkap, lalu buka gitu aja sih sebenarnya. Berarti informasi yang mengatakan kamu akan membawa ini ke jalur hukum tuh benar nggak sih? Nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak akan. Kalaupun aku mau, kayaknya nggak akan dibolehin juga sama suamiku ya, karena suamiku biarpun dia bilang udah nggak mau ada urusan, masih perhatian. Masih perhatian. Saat almarhumah tahu itu kondisi ini, itu kan kalian berarti dari 2022 kan belum ngomong ya? Belum ngomong, karena dalam Islam tidak apa-apa, Kak. Oke, itu berarti baru ngomong ke almarhumah itu di 2025? Bukan ngomong, ketahuan. Ketahuan, berarti tidak sengaja? Tidak ada niatan betul. Untuk sebenarnya mau ngomong? Tidak ada. Oke, ketahuannya boleh cerita nggak ketahuannya gimana? Ketahuannya itu suami sih, kayaknya dia
handphonenya kebuka apa gimana gitu habis teleponan sama aku. Gitu. Langsung ditelepon almarhumah. Jadi berita-berita yang bilang almarhumah tahu, enggak, ketahuan. Gitu. Oke. Ini aku sengaja ceritain yang jelasnya biar ini udahlah ditutup gitu. Ditutup supaya tidak menjadi sequel selanjutnya gitu loh Kak. Capek. Waktu ketahuan itu sempat minta maaf nggak ke almarhumah? Kalau saya ceritakan, kalian juga tidak akan percaya. But we listen. Saya sudah meminta maaf. Oke. Saya sudah meminta maaf dan saya juga sudah mundur aslinya. Mengajukan hulu. Saya kasih lihat ya, tapi jangan diunjukin nggak apa-apa. Maksudnya off the record? Oke. Enggak, maksudnya bukan off the record, kamu boleh baca aja nggak apa-apa. Tapi Oh, oke. sebentar aku. Oke. Ini saya mengajukan hulu. Hulu itu pengajuan cerai. Jadi setelah ketahuan saya niatnya tuh mundur Kak. Oke, tapi waktu itu berarti respon dari Mas Marcel adalah? Karena kami bertiga ini kalau dibilang complicated ya. Marcel melepaskan saya dan hulunya pun disetujui. Karena mungkin beliau juga mempertimbangkan kondisi almarhumah dan mencintai almarhumah lah pasti ya kan. Gitu kan namanya istri. Tapi di satu sisi juga almarhumah meminta saya untuk tidak pergi Kak. Ada statement itu dari almarhumah? Gitu. Jadi sebenarnya yang membuat saya nahan untuk tidak benci dengan sepupunya pun juga sebenarnya karena saya ingat baik-baiknya almarhumah aja ke saya gitu. Kami teleponan 5 jam gitu. Saya tahu sariawannya dia. Saya lihat. Orang bilang almarhumah udah nggak bisa ngebela. Betul. Ya udah keluarganya dong kasih lihat. Masa yang dikasih lihat cuman bagian jeleknya aja? Loh itu kan banyak. Itu kan chat banyak, panjang Kak. Kenapa yang dibahas seakan-akan marah? Memang kami berantem baikan. Tapi ada koneksi itu gitu loh. Koneksi itu ada, bagian ademnya ada banget. Dia ngurus visa ke Korea pun saya tahu. Ibunya sakit kaki saya tahu. Teman-temannya, sahabatnya saya tahu. Mau lihat juga nih sahabatnya yang bilang katanya nggak tahu poligaminya. Tahu Kak, tahu. Saya bingung loh. Karena pas almarhumah meninggal di tanggal 20. Gimana ya? Jadi memang dari pihak keluarga itu mengatakan mereka baru tahu setelah pemakaman ya. Padahal kalau menurut Kak Ratu untuk ibunya 3 hari sebelum. Oke. Itu yang aku tahu dari media. Aslinya gimana aku nggak tahu ya Kak. Tapi kalau untuk sepupu-sepupunya sudah tahu, sahabat-sahabatnya sudah tahu. Oke. Ini mungkin bisa dibaca aja karena ini kan isinya DM ya Kak. Bentar ya. Nah ini, itu sahabatnya dia yang bilang katanya nggak tahu. Terus katanya saya ngancem dia. Saya sampai tanya saya ngancem di mana. Sedangkan waktu almarhumah meninggal dia DM saya. DM, ini sahabatnya DM kamu Iya. marah-marah atau? Enggak, ngasih tahu. Kalau Tika sudah berpulang. Iya. Tika orang baik dan segala macam. Berarti kan tahu kan? Oke. Jadi dari perspektif Kak Ratu, sebenarnya almarhumah itu menerima di poligami.
mencoba menerima nggak sih kayaknya? Kalau langsung menerima kayaknya kecepetan. Karena juga kondisi saat itu kan sakit. Hmm, Saya yakin dia kalau stresnya berkali-kali lipat saat itu. setuju.